Oke, guys, dengarkan ini baik-baik. Menurut beberapa leakers nih, One Piece chapter 1060 nanti akan jauh lebih menarik lagi daripada chapter-chapter sebelumnya. Karena ini akan mengungkapkan beberapa informasi super penting nih. Salah satunya adalah misteri kekuatan dari Im Sama. Thanks a lot lah buat Oro Japan dan leaker Twitter atas sumber-sumber preview 1060 ini nanti. Nah, dari gambar yang sudah muncul ini dikabarkan ada paradoks nih. Apa kekuatan Im Sama itu Uranus? Karena di sini ada penggambaran yang relevan tentang hal itu. Nah, chapter ini nanti akan berjudul kemungkinan besarnya yaitu sebagai impian Luffy. Salah satu yang akan mencuat nanti selain misi Luffy itu adalah tentang Dragon, Sabo, Im Sama, dan juga Jewelry Bonnie. Oke, langsung aja nih kita breakdown lebih dalam lagi mengenai spoiler One Piece 1060 ini. Yo nakama DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan lebih dalam nih menelisik gambaran spoiler One Piece chapter 1060 ini yang sudah keluar, impian Luffy dan ancaman Im Sama. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok official DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Nah, kita lanjut. Dengarkan ini baik-baik. Spoiler One Piece chapter 1060 ini nanti akan diberi judul dengan impian besar Luffy. Informasi ini didapatkan dari para leakers dan juga tentunya adalah Oro Japan. Thanks again. Nah, ada poin-poin yang terungkap di sini nih sebagai acuan pembuka spoiler ini. Pertama adalah impian Luffy. Di sini dijelaskan bahwa Luffy itu telah memberitahu kepada teman-temannya mengenai apa impiannya itu, dan kita melihat bagaimana reaksi terkejutnya mereka nih. Ini sih menarik sih. Pasalnya memang Luffy itu dikenal memiliki impian paling besar menjadi raja bajak laut generasi ini. Artinya menjadi seorang dengan jiwa kebebasan yang paling tinggi di lautan. Lalu apakah dia malah memikirkan opsi berikutnya mengenai impiannya lagi? Nah, semua kru Mugiwara itu sebenarnya juga memiliki impian nih pada dasarnya. Ada yang menjadi pendekar pedang nomor 1, menemukan All Blue, atau bahkan mengetahui kebenaran tentang Void Century abad kekosongan. Yang ke depan, One Piece step by step akan buka informasi itu nih. Belum jelas apakah impian Luffy ini yang akan dikatakan di chapter ini nanti. Kedua adalah tentang Sabo dan Dragon. Nah, setelah lama menghilang dan terdengar kabar dia membunuh King Cobra, Sabo kini muncul lagi nih. Bahkan yang awalnya Dragon sendiri akan sangat marah jika ia melenyapkan King Cobra apapun alasannya. Sekarang mereka sudah menemui titik terang. Sabo melanjutkan pembicaraannya dengan Dragon melalui telepon itu. Nah, narator menjelaskan bahwa Sabo sendiri terlihat berada dalam kerajaan Lulusia dan dia melihat seseorang duduk di Empty Throne. Sedikit cerita kala itu nih, Lulusia sendiri itu adalah kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintahan dunia yang berlokasi di Paradis. Lebih tepatnya di baradaya markas besar Marine dan sangat dekat dengan pulau Momohiro. Nah, pulau itu sangat memiliki sejarah-sejarah seperti tempat di mana Ace melihat Blackbeard dan sebuah kota pelabuhan yang sempat diserang oleh bajak laut Pitchbeard lalu diselamatkan komandan tentara revolusioner. Kabar kala itu kerajaan Lulusia ini akan dikuasai oleh para pasukan revolusioner. Nah, next nih setelah chapternya itu rilis, kita akan breakdown lebih dalam lagi mengapa ada banyak teori yang bilang Dragon sangat tertarik dengan kerajaan miskin itu. Yang disebut Empty Throne di sini adalah sebuah singgasana kosong dan mungkin Sabo sedang memikirkan sesuatu makanya dia melapor pada Monkey D. Dragon sendiri. Ini menarik nih, kemarin kan pembicaraan itu sedang disadap oleh cyber angkatan laut. Apakah mereka akan terkejut mendengar penjelasan dari Sabo ini? Who knows. Ketiga, bersiaplah nih, yang paling menarik itu adalah tentang Im Sama. Nah, dengarkan nakama, Im Sama kini muncul lagi. Bahkan kali ini di sana ia sedang memegang sebuah peta nih, yang mana itu menandakan kerajaan yang sedang dicoretnya itu. Tebak apa kerajaan itu? Ya, Lulusia Kingdom. Kerajaan yang sama diincar dan dibicarakan oleh Dragon dan juga Sabo. Ini tentu bukan sebuah kebetulan semata nih, pasti ada sesuatu di sana. Yang menghebohkan di sini adalah ketika Im Sama itu melihat itu dalam tatapan mata khasnya ini, awan hitam dengan petir muncul tepat di atas kerajaan Lulusia. Banyak teka-teki di sini nih, apakah memang benar jika Uranus dimiliki oleh Im Sama?
Karena kan konon jika Uranus ini berhubungan dengan yang di atas atau langit lah istilahnya, jadi kemungkinan kekuatannya itu jika tidak angin, petir atau gelombang kejut udara yang sangat besar. Dan baik Dragon serta Im Sama itu memiliki kemampuan tersebut. Masih ada lagi nih, di sana itu adalah sebuah benda yang jatuh dari langit atas kerajaan itu. Dan boom, kerajaan Lulusia telah dihancurkan. Nah, siapa nih yang melakukannya kira-kira? Dragon kah? Atau bahkan Im Sama yang menggunakan kemampuannya itu? Dan siapa nih kira-kira pemilik Uranus sendiri? Dari sekian teka-teki ini tentang 3 senjata kuno dari abad kekosongan sendiri, sepertinya posisi Uranus memang paling tinggi. Itulah alasan pula kenapa Oda belum menunjukkan kepada kita identitas sebenarnya apa dan di mana Ancient Weapon tersebut. Nah, jika teorinya nih Pluton itu ada di bawah tanah dan ini berlambangkan sebagai Hades, Poseidon di dasar laut yang melambangkan sebagai Poseidon sendiri, makanya ada satu cara untuk menebak teka-teki ini. Uranus harusnya berada di atas sesuai prediksi tadi. Dari ketiga hal itu merujuk kepada dewa-dewi Olympus Yunani nih. Nah, kita pun ingat nih dari cerita Lockdown kala itu, kita juga ingat kemunculan Dragon sendiri juga menyebabkan hempasan tsunami angin yang sangat besar, bahkan membuat orang-orang di sana terkena dampaknya. Luffy, Smoker, Buggy dan yang lainnya mereka terkena hempasan itu. Sekarang nih di chapter ini semuanya semakin menarik lagi karena kerajaan Lulusia itu telah diledakkan dan dihancurkan dari atas. Kekuatan besar apa coba jika teorinya bukan Uranus yang bisa melakukannya? Hanya ada 2 orang yang menjadi tersangka di sini, Dragon dan tentunya adalah Im Sama. Setelah itu masih ada informasi terakhir yang kita dapatkan di sana. Keempat, Jewelry Bonnie. Nah, di akhir gambaran chapter itu kita melihat bagaimana kelompok bajak laut topi jerami akhirnya bertemu lagi dengan si pemakan yang selalu langsing itu, Jewelry Bonnie. Nah, sedikit cerita guys, kita singkat aja nih. Jewelry Bonnie sebagai JB ini dahulu adalah bagian dari Supernova dan orang yang dikenal sebagai bajak laut populer. Dia berasal dari South Blue yang menjadi penanda bagian generasi terburuk setelah era Shirohige itu berakhir. Oda serasa mengembalikan karakter JB ini nih karena September adalah hari ulang tahunnya. Dan sampai sekarang faktanya masih banyak sekali misteri tentangnya itu. Dia bahkan berhubungan dengan Kurohige sendiri kala itu. Dan bahkan ada teori yang ramai, entah benar atau enggak nih kala itu, jika ia pun berhubungan dengan Bartolomeo Kuma dari pasukan revolusioner. Orang sepertinya kala itu sampai menitikan air mata melihat Kuma ketika belum diselamatkan Revolutionary Army kemarin itu dari perbudakan naga langit Tenryubito. Satu hal yang tak kalah menjadi misteri kala itu adalah perkataan Akainu tentangnya. Dia bilang seperti ini: "Aku sangat khawatir mendengarnya jika Jewelry Bonnie kabur dari pemerintahan dunia." Nah, belum diketahui kenapa kala itu seorang seperti Fleet Admiral tertinggi markas besar angkatan laut bisa menganggap Bonnie sebagai bajak laut yang sangat penting. Sekarang Bonnie ini sudah lol dari pemerintahan dunia faktanya. Dan sekarang ini sepertinya di chapter ini dia kembali muncul dengan aksinya yang mengundang atensi. Sehingga di chapter ini pun kita juga diperlihatkan nilai bounty terbarunya. Dan hasil imbalannya saat ini itu adalah sebesar 320 juta berries. Dan itu adalah angka yang cukup fantastis sih untuk seseorang bajak laut wanita yang tidak banyak muncul setelah kejadian Kurohige Akainu kala itu. Bahkan di Wano Kuni sendiri Bonnie juga tak dimunculkan. Oda sepertinya mempersiapkan aksi Bonnie di chapter 1060 ini dan tentunya setelah Art Wano ini guys. Dari semua gambaran itu sungguh sepertinya chapter 1060 ini telah disiapkan Oda Sensei jauh lebih menarik lagi nih, dengan kejutan-kejutan besar yang telah menanti. Satu yang paling misterius dan begitu pun bikin penasaran adalah Dragon dan Im Sama. Maybe next akan kita coba telisik lebih dalam lagi nih, kenapa 2 orang misterius ini begitu memberikan atensi kepada kerajaan Lulusia. Dan tentunya ketika full breakdownnya itu sudah rilis lagi, kita akan jelaskan lebih dalam lagi tentang semua hal itu. Nah, jadi itulah tadi nih pembahasan kita mengenai gambaran One Piece chapter 1060 ini. Spoiler pertama yang sudah keluar impian Luffy dan ancaman Im Sama sendiri. Apakah benar dia pemilik dari Uranus? Who knows. Kalau informasi bocoran sudah keluar lagi, akan kita kabari lagi berikutnya. Oke, nakama? Jangan lupa kisaran nih di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.